wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Bagaimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya, ibu ingin berterima kasih kepada anak-anak ibu semua karena sampai hari ini masih tetap semangat dan antusias belajarnya. Walaupun kita tidak dapat bertemu secara langsung di sekolah dan pendidikan hanya dapat dilakukan secara daring, tetapi anak-anak ibu tetap memiliki antusias belajar yang baik. Karena Malcolm X pernah mengungkapkan bahwa pendidikan adalah tiket menuju ke masa depan. Hari esok akan dimiliki oleh orang-orang yang mempersiapkan dirinya sejak hari ini. Oleh karena itu, anak-anak, kalian dapat mempersiapkan masa depan kalian dengan belajar yang baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, dan agar ilmu yang diberikan dapat diserap dengan baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Perlu diingat ya anak-anak, video ini jangan di skip, karena nantinya di video ini ibu akan meletakkan link absen dan form tugas kalian. Jadi kalian harus stay tune video ini sampai akhir ya. Anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran, ibu ingin memberikan sebuah eksperimen. Tolong dicermati dengan baik ya eksperimen ini. Nah, alat dan bahan dari eksperimen kita yaitu yang pertama adalah teh panas, yang kedua adalah air bersuhu ruangan, dan yang ketiga adalah termometer air. Selanjutnya, Miss X akan mengukur suhu teh panas. Termometer dimasukkan ke dalam teh panas dan kira-kira berapa ya didapatkan suhu teh panasnya? Dan ternyata suhu teh panas didapatkan sebesar 71,1 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu mengukur suhu air yang bersuhu ruangan. Maksudnya suhu air tersebut akan sama dengan suhu ruangan tempat air tersebut diletakkan. Dan ternyata didapatkan suhunya sebesar 30,6 derajat Celcius. Kita akan mencampurkan air bersuhu ruangan dan teh panas tadi. Dan kita akan mengukur suhunya. Ternyata suhu yang didapatkan dari air yang dicampurkan tadi sebesar 53,0 derajat Celcius. Dan ini merupakan suhu campuran dari kedua benda. Kalor sangat erat hubungannya dengan perpindahan energi. Hal ini sesuai dengan teori yang diungkapkan oleh Joseph Black pada tahun 1760. Ia mengungkapkan bahwa pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang bersuhu tinggi akan sama dengan jumlah kalor yang diserap oleh zat yang bersuhu rendah. Teori yang diungkapkan oleh Joseph Black tersebut dinamakan teori asas Black. Persamaan matematisnya itu mengikuti persamaan kalor. Tetapi pada asas Black terdapat dua benda atau dua zat yang memiliki temperatur yang berbeda. Kalor dan asas Black dapat kita ilustrasikan seperti gambar yang ada di samping ini. Pada gambar dapat kita lihat bahwa garis yang berwarna kuning kita simbolkan sebagai benda yang memiliki suhu yang lebih rendah. Dan pada garis yang berwarna oranye kita simbolkan untuk suhu campuran, atau pada saat kedua benda mencapai keseimbangan termal, di mana benda yang bersuhu tinggi memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah, dan benda yang bersuhu rendah menyerap kalor yang diberikan oleh benda yang bersuhu tinggi tadi. Dan pada saat garis berwarna merah itu melambangkan bahwa benda itu memiliki suhu yang lebih tinggi. Nah anak-anak, mari kita lihat persamaan matematis dari asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, ibu ingin bertanya nih, benda yang seperti apa ya yang melepaskan kalor? Ayo, tadi ibu sudah jelaskan. Yang seperti apa? Betul sekali, benda yang bersuhu tinggi akan melepaskan kalor, dan benda yang bersuhu rendah akan menerima kalor yang dilepaskan oleh benda yang bersuhu tinggi tadi. Bagus sekali anak-anak ibu semuanya. Kenapa ya rumus S berbeda dengan rumus Z cair? Hal ini dikarenakan pada S terjadi perubahan wujud dari zat padat menjadi zat cair, sehingga terjadi peleburan. Makanya pada rumus S itu menjadi Q sama dengan M dikali kalor lebur S. Ibu semuanya. Sehingga rumusnya menjadi seperti ini. Nah anak-anak, apa-apa saja ya variabel dari persamaan matematis asas Black tadi? Yuk kita lihat.
Di situ terdapat M1. M1 adalah massa benda yang memiliki temperatur yang lebih rendah, dan M2 adalah massa benda yang dimiliki oleh temperatur yang lebih tinggi. Sedangkan C adalah kalor jenis benda. Kalor jenis benda itu terdapat banyak sekali macamnya. Misalnya, kalor jenis air yaitu 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis es yaitu 2100 Joule per kilogram derajat Celcius. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak dapat melihat tabel di samping. Nah, selanjutnya ada T1. T1 adalah temperatur yang dimiliki oleh benda yang bersuhu lebih rendah, dan T2 adalah temperatur yang dimiliki oleh benda yang bersuhu lebih tinggi. Wah, ada TC. Apa ya TC itu? Apakah bermassa 70 gram dan didapatkan suhu air teh itu sebesar 71,1 derajat Celcius, dan pada air yang bersuhu ruangan itu bermassa 40 gram dan didapatkan suhu air itu sebesar 30,6 derajat Celcius. Ketika air teh yang bermassa 71,1 derajat Celcius dicampurkan dengan air bersuhu ruangan 30,6 derajat Celcius, didapatkan suhu campuran itu sebesar 53 derajat Celcius. Secara persamaan matematis, apakah ini benar ya? Kita menggunakan rumus asas Black pada eksperimen kita tadi, yaitu rumusnya menjadi M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali C2 dikali delta T2. Nah, kedua benda merupakan benda yang sama, maka kalau jenisnya dihilangkan sehingga rumusnya menjadi M1 dikali delta T1 sama dengan M2 dikali delta T2. Kita coba masukkan ke persamaan matematis dengan memasukkan angkanya menjadi seperti ini. Secara persamaan matematis didapatkan bahwa suhu campurannya itu sebesar 56,3 derajat Celcius. Sedangkan pada eksperimen tadi kita mendapatkan suhunya 53 derajat Celcius. Kenapa bisa berbeda ya? Jadi perbedaan 3 derajat Celcius dari hasil eksperimen dan perhitungan bisa jadi disebabkan oleh kalor yang diserap oleh gelas ataupun air yang menguap ke lingkungan. Nah, link pengisian update sudah Ibu buat ya, kalian tinggal klik link di bawah ini ya. Ibu tunggu absen kalian sampai jam 8 malam. Kita coba lihat contoh soal dari asas Black, yaitu soalnya untuk memudahkan kita dalam menjawab soal, maka kita bikin dahulu ya keterangan dari soal tersebut. Kita bikin diketahui bahwa T1 adalah temperatur es, yaitu sebesar 0 derajat Celcius, dan T2 adalah temperatur air sebesar 20 derajat Celcius. Dan pada soal diketahui bahwa T campuran sebesar 5 derajat Celcius, dan juga diketahui massa air yaitu sebesar 340 gram, dan juga kalor lebur es sebesar 80 kalori per gram, dan juga kalor jenis air sebesar 1 kalori per gram derajat Celcius. Coba kita ilusikan soal tersebut kepada grafik berikut ini. Nah, itu adalah grafik dari soal kita tadi. Anak-anak, coba kita lihat soalnya dengan baik ya. Pada soal itu terdapat dua benda yang berbeda. Ada es dan ada air. Pada dua benda yang berbeda ini kita dapat menggunakan rumus asas Black, yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Namun rumusnya menjadi Q1 ditambah Q2 sama dengan Q3. Kenapa seperti itu? Q1 digunakan untuk es yang berbentuk masih zat padat, dan untuk Q2 itu digunakan untuk es yang sudah berubah wujud menjadi zat cair, dan untuk Q3 itu adalah kalor pada air yang ada di dalam bejana tadi. Sehingga rumusnya menjadi massa es dikali kalor lebur es ditambah massa es dikali kalor jenis air dikali delta T1 sama dengan massa air dikali kalor jenis air dikali delta T2. Setelah kita masukkan angkanya, maka akan kita selesaikan persamaan matematikanya. Maka didapatkan massa dari es yaitu sebesar 60 gram. Anak-anak, cukup sekian materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kita dapat bertemu lagi minggu depan. Dan jangan lupa untuk mengisi absen dan mengerjakan tugas kalian. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah.